Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ihsan Faris IELTS and TOEFL Classes. Kali ini kita akan membahas perbedaan antara TOEFL IBT, TOEFL ITP, dan juga IELTS. Langsung saja ke perbedaan yang pertama. Dari segi harga, ITP TOEFL itu paling murah, sementara IBT TOEFL dan IELTS itu relatif lebih mahal, dan harganya pun untuk IBT TOEFL dan IELTS itu relatif sama. ITP TOEFL harganya sekitar 500 sampai 600 ribu, sementara IBT TOEFL dan IELTS itu, sekitar Rp3.000.000. Bahkan untuk IELTS itu harganya Rp3.350.000. Jadi teman-teman harus mempersiapkan budget lebih kalau mau ambil IBT TOEFL dan IELTS. Perbedaan yang kedua itu adalah dari segi accepting institutions atau institusi yang menerimanya. ITP TOEFL cenderung lebih banyak diterima di dalam negeri, sementara IBT TOEFL dan IELTS itu baik di dalam dan juga luar negeri. Tapi kalau misalkan kita mau ambil kuliah atau misalkan beasiswa dalam negeri, ITP TOEFL saja sebenarnya sudah cukup ya. Bisa dilihat di sini untuk mendaftar LPDP, kita diperbolehkan mendaftar dengan sertifikat bahasa Inggris TOEFL ITP dengan nilai minimal 500, sementara untuk program magister luar negeri, ITP TOEFL itu tidak ada di daftar. Yang ada di daftar hanyalah TOEFL IBT, PTE, dan juga IELTS. Perbedaan yang ketiga adalah dari segi section dalam ujian. Dalam ITP TOEFL, section yang diujikan adalah listening, reading, dan grammar. Sementara IBT TOEFL dan IELTS itu menguji listening, reading, writing, dan speaking. Jadi ada menulis dan berbicara langsung di IBT TOEFL dan IELTS, sementara di ITP TOEFL itu tidak ada. Jadi ITP TOEFL itu semuanya multiple choice, sementara untuk IBT TOEFL dan IELTS itu sebagian besar justru bukan multiple choice ya teman-teman ya. Oke, itu perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang keempat adalah dari segi rentang rentang skor ya. ITP TOEFL itu paling rendah nilainya 310 dan paling tinggi 677. IBT TOEFL adalah 0 sampai 120 dan IELTS lebih kecil ya, 0 sampai 9 rentang skornya. Jadi kalau kita melihat di sini persyaratan umum untuk masuk Harvard University ada nilai 100 untuk TOEFL. Dan di sini tidak disebutkan apakah ini IBT TOEFL atau ITP TOEFL. Tapi dengan rentang skor yang 310 sampai 677 untuk ITP TOEFL, kita tahu bahwa TOEFL yang dimaksud itu adalah IBT. Karena rentang skornya itu 0 sampai 120. Nilai terkecil di ITP TOEFL saja itu lebih tinggi 3 kali lipat dari syarat untuk masuk Harvard. Sepertinya doesn't make sense ya. Nah, untuk IELTS nilainya itu adalah 7 dari rentang 0 sampai 9. Nah, kalau misalkan tadi kita membahas perbedaan, sekarang kita membahas kesamaan. Nah, ITP TOEFL, IBT TOEFL, dan IELTS itu sama-sama berlaku 2 tahun dan juga sama-sama bisa dikerjakan baik di test center atau dari rumah, khususnya untuk ITP TOEFL dan IBT TOEFL. IELTS sudah ada yang online, tapi itu masih cenderung baru dan ada beberapa institusi yang tidak menerima tes IELTS yang dikerjakan secara online. Nah, sekarang kita mau mengambil ITP TOEFL, IBT TOEFL, atau IELTS nih. Saya sarankan teman-teman mengambil ITP TOEFL jika satu mau mendaftar di universitas atau institusi dalam negeri. Jadi ITP TOEFL yang lebih murah, yang relatif lebih mudah, dan yang lebih cepat untuk belajar dan juga hasilnya itu cukup ya untuk bisa masuk ke kampus atau lembaga dalam negeri. Nah, dan kalau misalkan teman-teman itu masih merasa beginner, perlu persiapan lebih sebelum tes IBT TOEFL dan IELTS, sebaiknya ambil tes ITP TOEFL dulu ya. Nah, ketiga, kalau belum terbiasa berbicara dan menulis bahasa Inggris, sebaiknya ambil ITP TOEFL dulu karena dalam ITP TOEFL itu tidak ada berbicara langsung dan menulis langsung dalam bahasa Inggris. Yang keempat, kalau teman-teman memiliki budget yang terbatas, sebaiknya ambil dulu ITP TOEFL karena IBT TOEFL dan IELTS itu 5 kali bahkan mungkin 6 kali lebih mahal dibandingkan ITP TOEFL. Selanjutnya, kapan kita sebaiknya mengambil IBT TOEFL atau IELTS? Kalau teman-teman pertama mau mendaftar di universitas atau institusi luar negeri, berikut dengan beasiswanya ya teman-teman. Syaratnya itu harus IBT TOEFL atau IELTS ya, yang paling umum. Dan kalau tidak ada syarat ini, tidak bisa kita kuliah ke luar negeri. Dan untuk indikator ya, apakah teman-teman siap atau tidak ambil IBT TOEFL atau IELTS, salah satunya mungkin yang paling valid adalah kita punya nilai ITP TOEFL itu minimal 500 dulu.
Katakanlah teman-teman udah pernah belajar ITP TOEFL dan ambil ITP TOEFL sebelumnya, dan ternyata dapat 500. Nah, kalau sudah punya dasar seperti itu, biasanya akan lebih cepat untuk belajar IBT TOEFL atau IELTS. Dan tentunya kita harus juga terbiasa untuk menulis dan berbicara dalam bahasa Inggris, karena nanti akan diujikan langsung di IBT TOEFL atau IELTS. Dan tentunya budget yang lebih ya, karena biayanya itu minimal 3 juta untuk tesnya saja, belum untuk lesnya, belum untuk belajarnya. Jadi ya, kita pastikan mungkin punya minimal 3 juta untuk tesnya dulu aja. Katakanlah belajar bisa mandiri dengan menonton YouTube atau misalkan membaca, dan mengerjakan latihan sendiri itu bisa, tapi untuk tes itu tetap, minimal harus mempersiapkan 3 juta rupiah. Nah, antara IBT TOEFL atau IELTS, pilih yang mana? Kalau kita itu sudah bulat tekadnya untuk kuliah di luar negeri. Saya menyarankan teman-teman ambil IBT TOEFL jika waktu persiapan untuk tesnya itu lebih pendek. Karena IBT TOEFL itu jenis soalnya lebih sedikit. Dan yang kedua, kalau teman-teman lebih percaya diri dengan listening dan reading, sebaiknya ambil IBT TOEFL karena tes IBT TOEFL itu baik untuk writing dan speaking itu sangat mengandalkan kemampuan listening dan juga reading. Lengkapnya mungkin bisa cek video-video tentang IBT TOEFL yang sudah saya buat ya. Dan yang ketiga, kalau teman-teman itu bisa dibilang introverted ya, nggak nyaman kalau bicara langsung atau nervous bicara langsung dengan examiner atau native speaker, itu mungkin bisa ambil IBT TOEFL. Karena IBT TOEFL itu nanti speaking-nya direkam, jadi kita tidak akan berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Walaupun tetap, hasilnya itu akan dinilai oleh examiner yang, asli ya, yang orang beneran, yang sudah tentunya certified. Dan IBT TOEFL itu lebih banyak menguji academic English, jadi mungkin, teman-teman akan sedikit ya berbicara tentang, eee, bahasa Inggris sehari-harinya. Nah, disarankan teman-teman mengambil IELTS kalau mau kuliah ke luar negeri jika satu waktu persiapan lebih panjang. Saya nggak bilang IELTS lebih susah dibandingkan IBT TOEFL, tapi yang bisa saya bilang adalah jenis soal di IELTS itu lebih banyak. Jadi lebih banyak, ini ya, waktu untuk membuat kita familiar dengan jenis-jenis, soalnya gitu. Misalkan di writing, IBT TOEFL itu jenis soalnya hanya 3 bisa dibilang. IELTS itu bisa sampai belasan, sampai puluhan kalau kita gabungkan jenis soal dalam writing task 1 dan juga writing task 2 di IELTS. Yang kedua, kemampuan reading, listening, speaking, dan writing itu, relatif diuji secara merata dalam IELTS. Jadi listening itu tidak berhubungan dengan reading, reading tidak berhubungan dengan listening, speaking itu tidak, harus membaca atau mendengarkan dulu, writing juga tidak harus membaca atau mendengarkan dulu. Jadi ya, semuanya itu, independen ya, dia tidak integrated seperti yang ada di IBT TOEFL. Dan tentunya kita harus nyaman bicara dengan examiner, karena nanti di IELTS tes, speaking, kita akan berbicara langsung dengan examiner baik itu, tatap muka, bertemu langsung di test center atau melalui, ini ya, Zoom conference ya. Dan terakhir, kalau teman-teman mau ambil IELTS itu nanti diujikannya itu, General English dan juga Academic English. General English terutama untuk speaking, bagian 1 dan 2 dan juga listening, bagian 1 dan 2. Reading itu akan semuanya akademik, dan listening bagian 3 dan 4 akan akademik, writing, 1 dan 2 juga akademik. Tapi sisanya selain yang tadi disebutkan itu lebih ke General English. Jadi IELTS itu lebih holistik ya pengujiannya dibandingkan IBT TOEFL. Oke, itu mungkin penjelasan tentang IELTS, ITP TOEFL, dan IBT TOEFL secara perbedaannya. Jadi setelah mengikuti penjelasan, teman-teman mau ambil ITP TOEFL, IBT TOEFL, atau IELTS? Bisa mungkin tulis preferensinya atau pilihannya di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini untuk konten-konten belajar IELTS and TOEFL. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya.